Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Aaron Mufid, NIM 18101102 dari kelas S1 DT08C. Cita-cita saya sejak kecil yaitu ingin menjadi musisi sukses. Dan video kali ini saya buat untuk membahas pemrograman berorientasi objek, praktikum pemrograman lanjut. Ya, langsung saja kita lihat tampilan dari dasar teori pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek. Terdapat banyak perbedaan dan jenis pendekatan dalam pengembangan suatu program. Pemrograman berorientasi objek hanya salah satunya saja. PPO merupakan suatu teknik atau cara untuk membuat program yang berorientasi pada objek. Sistem ini terdiri dari komponen kelas atau objek yang dapat melakukan interaksi dengan kelas atau objek lainnya untuk menyelesaikan suatu tugas. Hubungan antar kelas dan objek dalam PPO ditunjukkan oleh gambar 1. Jadi di sini terdapat gambar paradigma pemrograman berorientasi objek. Ada objek 1, objek 2, objek 3, dan setiap objek ini dapat saling berinteraksi. Kemudian ada gambar 2, program PPO sederhana. Ini merupakan cara pendeklarasian kelas dan objek pada program dengan bahasa C++. Mendefinisikan kelas dan isinya. Pada contoh program di atas terdapat pendefinisian satu kelas bernama X yang didefinisikan pada baris 4 sampai 11. Kelas X dalam program tersebut memiliki member data bernama A yang terdapat pada baris 7. Selain itu, terdapat member fungsi bernama B yang didefinisikan pada baris ke-9 sampai 10. Dalam program ini terdapat keyword private dan public yang berfungsi mengatur akses member data dan fungsi yang terdapat di dalamnya. Member data atau fungsi yang terdapat dalam private hanya bisa diakses dari dalam kelas tersebut. Member data atau fungsi yang terdapat dalam public dapat diakses dari luar kelas. Mekanisme data hiding dalam PBO adalah dengan meletakkan data dalam private sehingga data tidak bisa sembarangan diakses kecuali melalui member fungsi public dalam kelas tersebut. Kemudian, mendefinisikan objek dan pemanggilan member fungsi dan data. Statement pertama dalam main pada baris ke-14 program data yaitu X, P1, dan P2. X itu menyebutkan kelas dan P1, P2 itu menyebutkan objek. Secara umum, pendefinisian objek dari satu kelas dapat dituliskan dengan aturan sebagai berikut. Nama kelas, nama objek, titik koma. Baris berikutnya dalam program di atas menunjukkan bagaimana cara untuk memanggil member data atau member fungsi dari kelas oleh objek yang ditujukan pada baris ke-16 dan 17 sebagai berikut. P1, titik B, P2, titik A. Baris program di atas menunjukkan bahwa objek P1 memanggil member fungsi B dan P2 memanggil member data A dengan bantuan operator period. Hal ini disebabkan A dan B merupakan member dari kelas, maka untuk pemanggilannya harus dihubungkan dengan objek dengan kelas tersebut. Secara umum, pemanggilan member fungsi atau data oleh objek dari kelas adalah sebagai berikut. Nama objek, titik nama fungsi atau data, titik koma. Lalu ada akses data melalui member fungsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, member data yang diletakkan dalam private hanya dapat diakses oleh member fungsi dalam kelas yang sama. Gambar 3 menunjukkan listing program untuk memasukkan nilai ke dalam data yang terdapat dalam private melalui member fungsinya. Di gambar 3 ini akses member data melalui member fungsi. Kemudian ada konstruktor. Ketika banyak objek yang dapat dibuat, maka akan lebih mudah jika objek dapat menginisialisasi dirinya sendiri ketika pertama dibuat, tanpa membutuhkan panggilan ke member function. Inisialisasi otomatis ini dapat dilakukan dengan menggunakan member function khusus disebut konstruktor. Konstruktor tereksekusi secara otomatis kapanpun objek dibuat. Ciri utama konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Penulisan konstruktor dalam program adalah sebagai berikut. Nama kelas, titik 2 member data dengan nilai. Lalu ada kurung kurawal.
Berikut adalah contoh program dengan konstruktor tanpa argumen. Ini gambar 4, contoh program konstruktor. Baris 9 merupakan konstruktor yang ditentukan dengan ciri memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Setiap ada objek yang dibuat. Baris 18, konstruktor bekerja mengisi nilai data I dengan 33. Baris 9, I 33. Lalu ada overload constructor. Overload constructor merupakan suatu kondisi terdapat lebih dari satu konstruktor dalam satu kelas dengan nama yang sama. Kondisi ini terjadi dikarenakan adanya pendefinisian objek dengan jumlah argumen yang berbeda. Argumen adalah nilai yang diberikan antara program, fungsi atau subrutin. Contoh program yang mengandung overload constructor ditunjukkan dalam gambar 5. Nah, ini program dalam gambar 5 di atas menunjukkan bahwa ketika objek S1 dan S3 didefinisikan konstruktor 1 dipanggil secara otomatis, saat objek S2 dengan dua argumen didefinisikan, maka konstruktor kedua aktif. Kemudian, fungsi yang didefinisikan di luar kelas. Member fungsi tidak harus selalu didefinisikan di dalam kelas. Suatu fungsi dapat saja didefinisikan di luar kelas dengan tetap memberikan deklarasi terlebih dahulu di dalam kelas. Berikut contoh penerapan yang dapat dilihat pada gambar 6. Ini gambar 6 merupakan program pendefinisian fungsi di luar kelas. Fungsi display dideklarasikan di dalam kelas ITTP, sehingga fungsi display tetap dikenali oleh program sebagai bagian dari kelas ITTP, baris ke-15. Fungsi display didefinisikan di luar kelas tampak pada baris 18-22 dengan format penulisan sebagai berikut. Void nama kelas, _2_2, nama fungsi. Lalu ada objek sebagai fungsi argumen. Data dari suatu objek dapat menjadi masukan bagi objek yang lain dengan memanfaatkan objek sebagai argumen. Contoh program terlihat pada gambar 7. Ini gambar 7 yang A merupakan contoh program, yang B output dari program tersebut. Contoh penggunaan objek sebagai argumen diberikan pada baris ke-47, di mana objek S3 menggunakan objek S1 dan S2 sebagai argumen. Form penulisannya adalah sebagai berikut. Nama objek, titik nama fungsi, kurung buka nama objek 1, koma nama objek 2, koma, dan seterusnya. Kurung tutup, titik koma. Pembangunan data pada tiap objek ditujukan pada baris 24-30. P1 dan P2 merupakan variabel pengganti untuk objek S1 dan S2. Untuk menambahkan data dari objek digunakan operator period. Hal ini ditunjukkan pada baris ke-26 sampai ke-29. Sebagai salah satu contoh untuk mendapatkan nilai data I dari objek S2, maka cara penggantian adalah dengan P2 titik I. Ini merupakan dasar pemrograman berorientasi objek. Kemudian, ya langsung saja, ini merupakan contoh program dari pemrograman berorientasi objek. Program yang saya buat yaitu jasa cuci sepatu Barokah. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, include wireframe using namespace svg, kelas cuci sepatu, mendefinisikan kelas. Lalu ada private integer, harga, jumlah SPT, total. Mendefinisikan member data. Char nama. Mendefinisikan member data. Public cuci sepatu merupakan konstruktor tanpa argumen. Cout data cuci sepatu inline. Cuci sepatu integer jumlah SPT, integer HRG merupakan konstruktor dengan argumen. Cout jasa cuci sepatu Barokah inline. Cout region harga inline. Harga sama dengan HRG, jumlah SPT sama dengan CML SPT. Cout jumlah sepatu, Cin jumlah SPT inline. Cout harga cuci sepatu, Cin harga inline. Beda data mendefinisikan member fungsi,
Void total harga cuci sepatu cuci satu mendefinisikan member fungsi. Terus void cuci sepatu get data mendefinisikan fungsi di luar kelas. Cout nama pemilik, cin nama, cout jumlah sepatu, cin jumlah SPT. Void cuci sepatu total harga cuci sepatu cuci satu mendefinisikan fungsi di luar kelas. Total sama dengan cuci satu jumlah SPT kali harga. Cout total harga pendanaan jasa. Dan in total. In determine ada fungsi pemanggilan cuci sepatu O1 dengan 1 dan 30.000. Ini merupakan deklarasi objek 1 dengan argumen. Argumennya 1 dengan 30.000. 1 itu jumlah dari sepatu dan 30.000 itu merupakan harga dari cuci sepatu satu pasang sepatu. Lalu ada cuci sepatu O2, deklarasi objek 2, O1 get data, memanggil fungsi get data untuk objek 1, O1 total harga, O1, memanggil fungsi total harga untuk objek 1 sebagai argumen. Ya, sudah. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat flowchart. Ini merupakan flowchart dari program yang tadi. Langsung saja, start, kelas cuci sepatu, integer harga, jumlah SPT, total, share nama. Lalu ada output jasa cuci sepatu barokah, rincian harga, jumlah sepatu, harga cuci sepatu. Kemudian kita ke masukkan data cuci sepatu, masukkan nama pemilik, masukkan jumlah sepatu. Kemudian perumus yaitu total sama dengan cuci satu titik jumlah SPT kali harga. Lalu akan muncul output dari program di atas, total harga penggunaan jasa. Kemudian berakhir. Nah, ini flowchartnya ya. Demikian penjelasan yang telah saya sampaikan pemrograman berorientasi objek. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar coach hari ini, yaitu lebih baik produktif daripada melakukan hal negatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.